Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita, KTS. Kita tidak sendiri. Di segmen Tiba-Tiba Tech. Untuk episode kali ini kita agak berbeda dan sedikit spesial nih, karena kita kedatangan narasumber yang hobinya mendaki. Bang Ojak, boleh perkenalkan diri? Nama saya Abdul Rojak. Oke. Sering dipanggil Rojak teh. Oke, kita panggilnya Mas Rojak aja nih ya. Boleh panggil Mas Rojak aja. Oke. Nah, mendaki ini berarti udah mendaki berapa kali nih kalau misalnya di Jawa Barat? Di Jawa Barat kurang lebih bisa dibilang hampir semua, cuman nggak semuanya gitu teh. Oke. 90% lah ya. Ya. Tapi teman-teman, sebelum ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk episode menarik lainnya. Di episode kali ini kita langsung saya dengarkan cerita dari Bang Rojak. Oke, jadi kita mau nyeritain tentang apa nih? Maksudnya ini kan kontennya konten mistik ya, maksudnya konten horor nih Mas Rojak. Jadi kita tuh butuh asupan-asupan horor dari orang-orang lain gitu kan. Kebetulan selama ini kita tuh selalu berdua kan. Nah, akhirnya mendapatilah seorang bestie ya, teman yang ternyata dia tuh Hobinya mendaki. Hobi mendaki dan memiliki lumayan banyak pengalaman horor dan asik untuk dibagikan ke kalian. Jadi kita mau ceritain yang mana nih? Anjing. Gunung Gede kan, Jak ya? Pengalaman pertama gua naik Gunung Gede itu tahun 2011 teh. Oke. Di masih kelas 2 SMA. Nah, karena mungkin biar lebih minim budget juga ya, karena dekat juga dari rumah. Nah, sebenarnya dari pengalaman pertama gue ini, kalau dibilang mistis, ya nggak mistis banget lah gitu. Cuman ada kejadian yang menurut gue pertama kali gue naik gunung, tapi gue bisa dibilang mengalami buruk, tapi ya menurut gue berkesan juga gitu. Karena pertama kali gitu teh. Dari awal sampai gue ke tempat ke camp, sampai gue ke summit itu, emang nggak ada kejadian apa-apa gitu. Nah, kejadian ini pas gue turun pas gue naik puncak Gunung Gedenya nih. Pas di puncak, kejadiannya di puncak nih berarti? Pas dari puncak, pas turunnya. Oke. Gitu. Nah, gue dari puncak itu kan gue mau balik lagi ke tempat campnya. Nah, kebetulan gue tempat camp itu gue di Kandang Batu. Kandang Batu berarti pos berapa nih? Bisa dibilang pos 4 kali ya, Oke, kalau nggak salah ya. Pos 4. Nah, gue ngecamp di Kandang Batu itu ada sekelompok kayak mapala gitu sih, kayak kelompok pecinta alam lah. Di situ ada sekitar 4 laki-laki sama 1 cewek. Nah, si ceweknya ini ternyata pas gue tanya ke si cowoknya ini, ke temannya dia lah gitu ya, temannya dia ini, si ceweknya ini dia ternyata kena hipotermia teh. Kena hipotermia. Habis itu kan gue mau ngebantu dengan ngasih minum air hangat, kasih air hangat ke dia. Ternyata sama teman-temannya ini, si cowok-cowoknya ini dia nolak gitu, untuk menerima bantuan itu. Iya, betul. Udahlah kita prepare, siap-siap mau turun nih. Kebetulan kan kita udah naik puncak, jadi kita udah prepare buat turun. Nah, dari prepare itu ternyata ada salah satu cowok temannya si ceweknya ini berteriak teh, kenceng banget. Kita yang tadinya kita siap-siap, sampai kita tinggal ini barang-barang kita. Dan yang bodohnya gue nanya nih ke si teman ceweknya ini, si cowoknya. Gue nanya ke cowoknya, kenapa mas meninggal, katanya gitu. Yang si cewek yang tadi? Si ceweknya ini ternyata udah meninggal. Gue nggak banyak omong, nggak banyak cincong segala macem. Gue langsung prepare lagi gitu ya, prepare lagi. Gue langsung, teman-teman gue nanya, kenapa meninggal? Wah, serius lu? Iya serius meninggal. Prepare, langsung gue buru-buru
gue langsung turun dari situ teh. Nah, Jadi itu pengalaman lu yang nggak yang menurut gue itu berkesan banget, benar sih. karena pertama kali lo lihat di depan mata gue sendiri ada orang meninggal gitu. Maksudnya meninggal Meninggalnya karena hipotermia hipotermia di atas gunung di atas pula. gunung. Itu teh. Mungkin itu pengalaman pertama gue naik gunung. Oke, terus selanjutnya Selanjutnya ada kejadian apa lagi di selama pengalaman lu mendaki? setelah kejadian itu gue lulus SMA. Gue kerja di Jakarta, ketemu sama teman-teman yang suka naik gunung juga. Ternyata gue merencanakan sama temen gue ini, ayolah kita ajakin yang lain. Nah ternyata jadi tuh satu rombongan teh, kurang lebih sekitar 30 lah, kurang lebih 30 orang dari Jakarta. Gue menuju ke Gunung Gede. Dari awal gue dari pos Simaksi sampai puncak itu memang kita nggak ngalamin hal-hal yang aneh. Nah pas gue dari puncak Gunung Gede turun lewat jalur Cibodas sampai di Kanang Batu. Nah teh di Kanang Batu ini katanya sih ya, gue denger dari orang-orang gitu, ternyata itu Kanang Batu itu dulunya pas zaman Belanda itu dia tempat pembuangan jenazah. Oh, korban Katanya, perang nih ya. Korban perang bisa dibilang begitu. Gue juga kurang tahu sih, mohon maaf kalau salah ya teh ya. Iya, oke. Nah dari Kanang Batu ini turun sedikit, turun nggak terlalu jauh lah. Ada tebing, tapi itu jalurnya si tebing ini dijalurin air panas, turun si jadinya tuh, si air panas tuh turun dari tebing itu. Nah tapi itu kita bisa mandi juga di situ teh. Ada kubangan lah sedikit lah, ada kubangan sedikit. Nah kejadiannya di sini mulanya nih. Yang mulai menurut gua tuh nggak masuk akal lah gitu ya. Jadi ada teman gua yang memang pacaran lah, bisa dibilang pacaran lah gitu ya. Bisa dibilang pacaran. Dia mandi lah di air panas ini di kubangan itu teh. Bareng. Melakukan yang tidak seharusnya nih. Yang tidak seharusnya atau gimana? Gue juga kan gua tidak terlalu memperhatikan mereka karena kan rombongan nih teh, gitu kan rombongan. Nah dari situ selesai lah kan mandi, selesai mandi, ternyata pas turun itu gue lihat-lihat si cewek ini udah bengong aja, diem aja gitu. Enggak, yang awalnya tuh si cewek itu priang banget, happy banget lah gitu. Kok diem, kenapa gitu? Sampai mulai di situ dia mulai kerasukan teh, ternyata turun setelah dari air panas ini kan turun lagi teh kita. Si ceweknya ini kerasukan. Berarti dari mulai yang abis mandi bareng itu dia udah mulai kerasukan. Bisa dibilang begitu mungkin kali ya. Udah pandangan dia udah kosong karena mereka pas di air pemandian ini melakukan yang melakukan yang dilarang ya? Ya bisa dilarang, melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan lah gitu. Nah nggak lama dia jatuh, sadar lagi, habis itu jatuh lagi, pingsan lagi gitu, kayak pingsan jatuh kayak pingsan mungkin ya teh. Gue nggak kurang paham lah kayak gitu. Nah pas yang ketiga kali dia jatuh, dia nangis. Dia nangis gitu, pokoknya ngebrontak lah, seolah-olah jadi si cewek ini yang ngemasukin dia itu nggak mau turun teh. Oh si sosoknya itu nggak mau turun gitu, seolah-olah tuh kita turun tuh malam teh. Kita tuh turun malam sekitar jam 7 jam 8-an lah di trek jalur Cibodas ini. Gue punya inisiatif, gue turun duluan karena gue mau laporan. Buat laporan ke penjaganya inilah. Gue turun sendiri dengan hawa panik. Gue nggak mikirin kanan kiri, lihat kanan kiri, gue turun saking gue ketakutannya juga ya. Gue takut juga, posisi gue takut, jujur takut. Karena udah malam juga, gue takut lari. Gue sampai di pos 1, ada penjaganya ini. Ada penjaganya. Habis itu gue bilang, Pak, teman saya ada yang ini. Kenapa ya? Ada yang kerasukan, Pak. Oh di mana? Di atas. Bisa nggak suruh turun aja.
Oh iya. Gue balik lagi teh dari pos 1 ke atas. Gue lari lagi tuh naik ke atas. Gue suruh mereka, udah kita, dan akhirnya tuh si cewek ini kita bopong bareng rame-rame. Buat dibawa ke pos 1 itu. Pos 1 itu dimasukin lah dia ke, sampailah di pos 1 nih kan, ceritanya dia masuk, si ceweknya itu di apa, ditanya-tanya sama yang Penjaga. orang penjaga itu, ditanya-tanya kenapa, si penjaganya nanya nih teh, kenapa masuk ke raga ini. Nggak tahu apa, si sosok ini tuh ngomong, ini anak nggak ada sopan santunnya Oh. gitu, ngambil barang bukan haknya. Dicek lah kan ya, sama coba cek, kata penjaga, coba cek di tasnya. Dicek di tasnya sama temen gua, dicek, ternyata dia bawa bunga edelweiss tuh, dia metik. Karena si bunga edelweiss ini kan memang dijaga ya, maksudnya dijaga sama pemerintah lah gitu. Iya. Karena Bunga abadi. Bunga abadi gitu. Mungkin temen gue si ceweknya mungkin dia mikirnya ini bunga abadi dibawa turun ke bawah gitu, mungkin buat Kenang-kenangan mungkin ya. nggak taunya itu malah jadi petaka buat dianya sendiri. Gitu. Ternyata ada bunga edelweiss tuh di tasnya dia teh, dan si sosoknya ini minta dipulangin. Dipulangin. Si bawa dan dipulangin ke atas lagi teh, minta sama bunganya, Oh, minta dikembaliin bunganya. minta dikembaliin si bunganya. Kan tanpa pikir panjang, kalau gue sih ogah, jujur aja. Jadi mereka aja lah ya. Jadi yang ke atas berapa orang tuh? 2 orang. 2 orang sama si cewek itu. Bukan masih ceweknya. Dia bawa bunganya doang, si bunganya ceweknya doang. udah terkapar lah di situ. Iya kan pingsan gitu. Pingsan. Oke. Udah tuh dikeluarin sama si penjaganya kan, dia kan dikeluarin tuh sama penjaganya, si sosok ini dikeluarin. Si penjaganya ngomong, udah kamu balikin lagi ke atas, karena kan kamu udah melanggar pertama. Udah melanggar, ya kita juga memang salah lah gitu. Ya. Kan emang harus ditanggung bareng-bareng juga kan. Temen gue ada yang bersedia untuk ngebalikin si Bunga itu. Nah, dari kejadian setelah itu gue memang masih sering naik gunung deh. Tuh, sering naik gunung dan nggak ada kejadian apa-apa nih selama gue dari 2014 sampai 2017 tuh nggak ada kejadian apa-apa. Dan di puncaknya pas gue kuliah di tahun 2016 sampai 2017 gue naik gunung lagi sama temen gue ini teh, bertiga, dan gue lagi-lagi mengalami hal kayak gitu di Gunung Gede gitu, Gunung teh. Gede lagi. Gunung Gede lagi. Nah, pas gue naik ini dari jalur Cibodas sampai ke tempat camp. Nah, di Gunung Gede ini teh ada 2 tempat camp. Camp Kandang Badak dan Kandang Batu. Yang tadi gue ceritain kalau di Kandang Batu itu sejarahnya gitulah. Kan? Nah, tapi gue nggak ngecamp di Kandang Batu lagi. Karena gue mengalami yang pengalaman pertama gue tuh, pertama gunung ada yang meninggal tuh. Jadi sedikit trauma lah. Iya. Gue menyiasati, gue pengen udahlah kita ngecamp di Kandang Badak aja. Sampai di Kandang Badak ternyata gue nggak summitnya ke Gunung Gede. Gue summitnya ke Gunung Pangrango. Oke. Gitu. Jadi tuh kalau di Gunung Gede ini teh ada 2 gunung sebenarnya. Ada Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Oke. Tapi dalam satu jalur. Gitu teh. Nah, gua sampai di tempat camp seperti biasa, gua tidur lah ya, udah malam. Sampai di camp itu gue sekitar jam 5-an lah. Habis summit itu gue turun ke tempat Kandang Badak itu, tempat camp. Gue ketemu kelompok dari Tangerang kalau nggak salah tuh. Dari Tangerang, mereka tuh ada 5 orang. Mas, ayo kita turun bareng. Ayo mas, duluan aja nanti saya nyusul. Kata si orang Tangerang ini. Mereka berlima kan. Oh ya wis, nanti saya duluan ya, nanti ketemu di trek aja di jalur. Udah tuh kita turun sampai yang gua tadi Kandang Batu. Habis Kandang Batu ada air panas. Nah, kejadiannya di sini nih, gua udah ngerasa hal-hal yang menurut gua ada gangguan lah
terus kayak Oh ya udah nggak enak nih udah ya. nggak enak nih, perasaan gue udah nggak enak juga kan karena Feelingnya udah kayak yang mau apa nih? nah Iya. itu Ada gua apa kayak nih? ditambah maghrib Iya. dan itu pun gue hujan sebenarnya teh. Oh, Gerimis hujan. kecil. Gue turun, gue nggak memperdulikan apa yang gue rasain gitu. Udah gue mencoba cuek lah. Dan ternyata temen gue juga memang merasakan gitu. Ada juga nggak gue. Sampai turun, habis gue turun itu teman gue ini kan memang sedikit gede ya badannya, Sedikit gemuk. sedikit besar lah gitu. Gemuk. Pas turun itu kan dia jalurnya kan memang ada kayak ada tangga-tangga gini nih. Ternyata dia kakinya terkilir teh. Oh. Terkilir lah dia kesleo gitu. Itulah kita memutuskan untuk break sebentar. Habis break sebentar, posisi itu gue sekitar jam 7. Nah estimasi gue itu sampai base camp itu nggak jam 8 lah, jam 8:30 9 tuh kita tuh harusnya udah sampai. Karena kan turun harusnya lebih cepat dong. Iya. Karena estimasi sama kejadian tidak Sesuai gitu iya ya. gitu ya. Jadi si estimasi itu berapa jam kira-kira? Harusnya Iya harusnya. tuh turun 3 jam doang. 3 jam. Nah ini lu terjebak di situ dong otomatis berarti. Terjebaknya berapa jam? Nah, gua sampai di base camp itu kurang lebih sampai jam 12. Gue bayangin aja, gue dari jam 5 sore sampai bener-bener titik di base camp itu tuh, gue jam 12 malam berapa jam tuh kira-kira tuh? 6 jaman ya, hampir 6 jam lebih Iya, malah. jadi kayak gue naik lagi gitu. Iya, 10, 11, Nah. 12, 7. iya 6 jam lebih. Itu bener-bener parah lah menurut gue. Gue sambil ngebopong itu, sambil mana badan keringetan, basah gitu kan. Gue selawatan di situ udah pikiran udah aneh lah, karena memang kita juga udah pertama kecapean gitu. Iya, ya. capek. Pikiran kita jadi kemana-mana lah gitu ya. Kan kalau di jalur Cibodas itu teh ada patok namanya, ada patok kayak kita tuh udah di trek mana nih. Jadi Penanda lah ya, ada penanda. tanda lah, misalkan kita ada tanda dari 10, 9, tanda-tanda itulah ada nomor-nomornya. Sampai gua ketemu nomor di angka 9 kalau nggak salah, di angka 9. Gua ngelihat tanda itu nomor 9 nih teh. Habis itu kan gua ngelanjutin turun kan. Turun, pas gua ngelihat tanda lagi ternyata itu nomor 9 lagi teh. Jadi lu muter di situ-situ lagi, muter sih kaget gue. Jadi lu muter di situ-situ lagi. Iya, ternyata kita tuh selama lama itu tuh gua turun tuh gua di situ-situ, ternyata di situ terus, di angka 9 terus, sampai gue bilang stop lu dah, stop lu, ini nggak bener nih kayaknya nih. Kenapa Jak? Teman gue tuh salah satu yang ngebopong ini, nanya kenapa Jak, kata lu nggak sih, kata gue, kita nih dari tadi turun di 9 terus. Masa iya? Lu perhatiin ya, pokoknya lu perhatiin nih, ini 9 kita nih ya. Oke, kita turun lagi, kita lanjut turun teh. Oke. Turun. Ada tanda itu lagi. Nomornya 9 lagi dong. Oh my god. Berarti berapa kali kelewatan tuh? Nggak ngitung Nggak dia. ngitung, karena nggak ngitung. saking udah enggaknya itu nggak ngitung. Dan gue baru itu ada apa nge sama tanda itu tuh Karena karena dia inisiatif gua. dua kali dia ngelihat. Inisiatif gua gitu. Anjir. Bener kan gue bilang? Coba lu start dulu bentar deh, kata gua. Gua sampai merinding sumpah. Terus Kalau inget-inget itu lagi gue merinding sih sumpah. Nah, gue istirahat dulu, rest sama temen gue ini bertiga nih. Gimana? Dan temen gue ini ternyata yang apa namanya yang terkilir ini, gue nggak tahu sifat manjanya dia. Disitulah keluar sifat manjanya dia nih. Dia minta, udah lu duluan aja pulang. Sinetron ya. Sinetron. Bilang, lu goblok, masa ya gue tinggalin lu di sini. Bilang gitu kan. Udah tuh teh, pokoknya lu mau nggak mau lu turun bareng, mau kaki lu mau sampai patah pun pokoknya turun bareng. Iya. Gue nggak mungkin ninggalin lu di sini Berangkat sendiri. bertiga, turun pun harus bertiga Iya, gitu kan. intinya gue gitu pokoknya. Nah, gue setelah res itu gue melanjut, pokoknya gue tetap selawatan, gue turun. Udah pokoknya kita harus turun. Turun, dan alhamdulillah gue nggak ketemu di angka 9 itu lagi teh.
lepas nih. Lepas, gue ceritanya udah lepas nih gue. Dari angka 9 itu gue. Tapi selama perjalanan yang lu disasarin ya, kayak misalnya lu tuh seakan-akan kayak disuruh muter-muter di tempat yang sama gitu. Lu ngeliat ada sosok nggak gitu di sekitaran itu? Kalau sosok itu sih gue nggak ngeliat ya, cuman kayak suara-suara aja sih. Selama perjalanan itu? Selama perjalanan itu tuh, yang gue diputer-puterin tuh kayak kata temen gue sih yang bisa ngeliat nih, yang ternyata temen gue ada yang bisa ngeliat nih, yang nandu temen gue yang kakinya pincang itu. Ternyata di tas gue katanya dirangkul monyet, katanya sosok monyet. Tas gue, kata gue pantesan aja gitu, mungkin kata gue memang di situ gue ngeluhin berat banget. Berat. Di pundak gue tuh berat lah, tas gue tuh anjir. Harusnya kan kalau turun kan beban enteng kan, karena kan logistik itu udah habis harusnya kan. Jadi itu gue ngerasa berat banget. Nah kita lanjut ke pas turun lagi nih teh. Gue lanjut, gue terlepas di Rangga 9. Nah di jalur Cibodas ini ada pertigaan Ciberem, Curug Ciberem. Oh itu Curug nih? Curug Ciberem. Di Curug Ciberem itu kan ada posnya teh, macam pos kayak gini lah. Selama itu kan kita hujan nih, ternyata itu tuh hujan teh. Pas kita turun tuh hujan. Hujan yang hujan deras, rintik? Rintik-rintik, gerimis. Sampai pos Ciberem itu, gue memutuskan udah kita istirahat dulu karena kasihan kan teman gue ini, udah kena mental, kakinya cedera, gitu kan. Kita juga sama-sama udah capek lah. Memutuskan ada pos itu memang di pos Ciberem itu memang terkenal memang kata orang-orang nih ya, memang sedikit horor. Dan gue tuh sampai pos itu, gue nggak berani masuk ke dalamnya. Karena lu udah abis kejadian kayak gitu. Ditambah emang nggak ada lampu penerangan teh. Oh gelap dong. Si pos itu teh, jadi gue cuman kayak di bibirnya, di depannya lah, kayak di teras, gitu, kayak di terasnya gitu. Di situ gue karena kita udah capek, kelaparan, kita memutuskan ada sisa makanan. Sisa makanan cuma ada telur sama mie. Nah di sini kejadian nih, menurut gue yang nggak masuk akal. Gue masak air panas, gue masak mie, kan gue mau pecahin telur, telurnya busuk semua, tiga-tiganya. Bayangin. Apes banget ya. Sedangkan gue di atas telur itu nggak apa-apa, tapi pas dimasak diturun ada sisa itu, sisanya 3 ini busuk semua. Untungnya si mie itu nggak dimasukin semua. Jadi masih bisa mie itu selamat. ada 3, sisa 3 juga, itu sisa 3. Gue cuma masukin 1, iya. Buat 3 porsi. Gue yang pecahin pertama, wah kan busuk, gue tahu busuk nih. Coba-coba aja, kata teman gue, yang lain. Sama, ternyata busuk semua si telur ini. Gue buang, nggak lama tuh, kan gue lanjutin masak deh, pokoknya gue makan, ya kan. Pas gue makan nih, nggak lama tuh, ada binatang yang menurut gue kok nggak ada di Indonesia nih kayak ini. Maksudnya nggak, yang gue nggak tahu, yang jarang lihat gitu. Mungkin kita sampai tatapan teman gue, apaan tuh gitu kali ya. Apaan tuh? Gue tatapan gue senterin, jangan disenterin, katanya, kata teman gue nih, kata teman gue yang bisa lihat nih, jangan disenterin. Emang kenapa? Udah jangan. Dari situ gue makan. Jadi gue ngebelakangin posisi teh. Kita tuh ngebelakangin pos. Oh iya, paham. Jadi kita tuh kayak gini, tapi jadi ke belakang itu gue ngebelakangin pos yang gelap. Gue nggak tahu di mana ujungnya, dan ujungnya tuh nggak kelihatan lah ini. Oh, serem gua banget. Makan, sampai di mana gue ngeliat-liatin lagi ke temen gue. Dengar nggak? Ya, udah diam, makan aja. Itu sambil hujan juga teh. Ya udah makan. Tadi lu Jak, lu berarti hujan-hujanan dong Jak itu Jak? Hujan-hujanan gua. Ya ampun, menderita banget lo itu. Kita tuh hujan-hujanan udah bener-bener di tes mental parah. Iya benar. Terus? Gua tatapan, ya udah diam. Emang suara apaan? Yang kita rasain ya. Bukan cuma gua doang yang ngerasain. Temen gua juga ngerasain. Lo dengar? Pertama ada suara kayak ramai banget. Oh, di dalam kayak pos? Di dalam itu kayak orang rame banyak banget. Ya ampun. Rame banget kayak ada pasar.
kayak orang jual beli gimana sih, ayo sini gitu. Pasar di Pasar dalam lah. gunung. Pasar pada umumnya gitu. Pasar goib. Lanjut. Asing gua merinding gua. Terus Pokoknya gua ngalamin di situ tuh kayak rame dan gua ngerasa tuh kayak ada sosok tinggi gede yang merhatiin kita dari belakang. arah arah belakang. ya salam. Dan gua pun ngomong ke temen gua. Kan gua orangnya dibilang sompral juga kan ya. Heeh. Mungkin dia mau telur lu kali, Jak. Mungkin Mau bisa telur jadi. yang busuk. Lu ngerasa nggak sih? Lu berdua ngerasa nggak sih kayak ada ngeliatin kita terus? Heeh. Ya. Ada, gue juga ngerasa gitu ya. Udah pokoknya lu diam aja. Gak usah banyak bacot kata temen gue. Kan gue mah orangnya ceplas-ceplos dan gue kalau gue ngalamin ya gue langsung bicara gitu. Nah, terus Gue buru-buru, kita makan buru-buru nih, beres makan karena masih hujan ya. Nah, sedikit kelewat nih ceritanya tadi nih. apa? Kenapa gua nunggu di pos pertigaan Ciberem itu? Kenapa gua harus memutuskan gua istirahat dulu? Karena gua nunggu rombongan yang di Tangerang tadi teh. Oh Ada iya, gua orang. sampai lupa tuh. Udah lu istirahat dulu di sini. Iya, Kita gua istirahat sampai dulu, lupa. sampai kita nungguin turun bareng-bareng. Sampai di titik lu nunggu di pertigaan Ciberem itu nggak ketemu berarti kan? Nah, Makanya lu nunggu kan? ternyata kita itu nggak papasan nih sama temen Yang Tangerang itu. orang Tangerang ini. Bayangin coba, gue berapa kali res, udah sama temen gue ke Seleo di situ, Jadi ditambah kan lu disuruh muter-muter itu. tambah muter-muter sampai gue nunggu di pos Ciberem itu, gue sama sekali nggak ketemu sama rombongan 5 orang itu. Ya padahal mah sebenarnya teman lu dari dari Tangerang itu turun sebenarnya ya kayaknya. Cuman nggak Mungkin ketemu. nggak ketemu. Gue sama sekali nggak ketemu. Jadi gue turun tuh cuma bertiga. Karena Iya. dia masuk dimensi mereka. Iya, yang 9 muter-muter itu. Iya, dia masuk dimensi mereka, nggak akan ketemu. Makanya telurnya busuk itu. Dan gue ngehnya tuh pas di pos Ciberem. Kita ngehnya tuh, maksudnya Kemana nih orang gitu ya? kok kita nggak ketemu sama mereka yang orang Tangerang ya? Wah, temen gue masih berpikiran ya udahlah lo berpikir positif aja. Mungkin mereka juga ngecamp lagi atau gimana. Cuman gue kayaknya nggak masuk akal aja. Ditambah mereka dia lebih tua daripada kita, mungkin dia ada kerja namanya, masih free mungkin ya waktunya, jadi dia ngecamp lagi atau gimana gue nggak tahu. Dan di mana gue beres makan, temen gue ternyata nyerah lagi. Yang ke Seleo. Ini pengen ngecamp di pos itu. Buset. Mana tenda aja keluarin, lu ngapain nanya-nanya tenda? Gue mau ngecamp lagi, lu pulang duluan, gue udah gak kuat. Udah, lu ngomong apa sih, ngelantur kata gue. Lu mau kayak gimana, kan gue udah bilang, lu mau kayak gimana pun kita harus turun bareng-bareng. Lu tanggung jawab kita juga. Pokoknya kita mau nggak mau nih. Nah di situ di pos Ciberem tuh posisi 8:30 teh. Mau nggak mau, gue nargetin jam 9 kita hujan gak hujan, mau gede segimanapun hujannya, jam 9 kita turun. Oke, deal lah, semua sepakat ya kata gue. Ya sepakat, udah lu nggak usah, pokoknya gue tolongin lu. Setelah jam 9 itu gue prepare mau pulang, mau turun lagi, mau pulang. Karena kondisi masih hujan, itu di situ kondisi masih hujan deh. Gue ngelangkah 1 langkah ke depan, hujan berhenti, Ya ampun. Langsung. langsung berhenti. Buset. Disuruh pulang. Diizinin pulang Hujan kayaknya. berhenti, gue merinding banget. Hujan berhenti, sampai kita langsung lagi-lagi kita nengok bareng ngeliat satu sama lain. Gokil ya, Karena kejadiannya aneh. parah aja kan, gokil. Ini nggak hujan sih. Gua bilang, ayo udah kita cabut, kita turun. Kita turun sampai alhamdulillahnya gue sampai di base camp. Dan itu gue ngeliat jam 12 sampai gue buka HP, ternyata cewek gue udah panik. Isi chatannya udah, lu masih nggak pulang-pulang katanya. Lu nggak turun-turun, dulu gue mau nyusulin. Ternyata gue denger gue bales kan, gue udah turun nih udah sini. Lu ngapain sih lama amat turun doang? Kayak lama banget, harusnya lu cuma 3 jam 4 jam doang turun. Lu sampai jam berapa? Lama banget sampai jam 12 malam gini. Udah nanti aja gue ceritain.
Sampai temen lu tuh mau nyusulin, tau gak lu? Ke sono katanya. Jadi temen gue punya teman yang pencinta alam lah gitu. Sampai senior gitu. Sampai mau nyusulin kita, disangkanya kita tuh udah hilang. Disangkanya tuh kita udah hilang. Jauh banget soalnya dari estimasi jarak lu pulang tuh. Iya. Dan sampailah kita turun gitu teh ceritanya. Ya ampun, itu tapi di luar nalar gue. Iya, tapi itu ceritanya seru banget ya guys. Itu sih teh yang menurut gue yang benar-benar yang pengalaman horor gue yang Nggak masuk akal. anjing banget lah. Tapi gue mau nanya, yang tadi di yang Ciberem, Curug Ciberem ya, itu kan katanya ada emang beberapa mitos. Ya. Selain yang mitosnya tuh emang yang itu, yang kayak banyak banget Pasar. Iya pasar di belakang, atau ada yang lain mitosnya? Nah, sebenarnya teh kita juga baru tahu kayak ada pasar itu, kita tahu dari cari-cari sebenarnya. Setelah turun. Setelah turun. Oh, Gitu. oke. Curug itu sampai pas mau turun ya, dari curug pertigaan Ciberem itu sampai Telaga Warna itu memang sedikit horor. Oh, mantap. Itu perjalanan itu. Oke, aduh terima kasih banget ya Mas Rojak sudah membagikan kisahnya, kisah mistisnya gitu ya. Terus mengajarkan kita juga, kan aku kan bukan anak gunung gitu kan, jadi ya lumayan dapat pengetahuan gitu, dapat ilmu ya, ternyata memang. Tapi nggak secara tidak langsung kita tuh diajak ngedaki. Iya. Dalam imajinasi. Gitu. Tapi itu nggak membuat gua kapok sih teh, maksudnya. Iya dong, Nggak jangan. membuat gua kapok. Iya. Itu malah bikin kayak kita tuh Makin terpacu lagi. terpacu. Maksudnya bener nggak sih kalau Iya. kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi itu tuh kayak karena gue orang yang nggak dibilang nggak percaya sih, jadi gue berpikir logika itu mungkin memang kondisi kita lagi capek. Karena capek, ya bisa mungkin halusinasi, mungkin. Tapi dalam waktu dekat ini ada rencana nggak buat ngedaki lagi? Sebenarnya gue baru turun sih. Oh, dari baru turun. Merbabu kemarin, sebulan kemarin. Oke. Nah, terus itu ada cerita horornya lagi sih sebenarnya, cuma kita untuk nextnya aja Untuk ya. next time ya. Ditunggu cerita selanjutnya. Iya betul. Buat Bang Rojak nih, ada nggak pesan yang mau disampaikan buat yang nonton? Pokoknya intinya pesan-pesan gua kalau naik gunung itu kita harus tahu tata krama aja sih sebenarnya. Iya. Sama logistik, sama pembekalan kita tuh harus naik gunung 1 hari, lu pembekalan lu harus 2 hari. Iya. Kayak pakaian, logistik gitu-gitu lu harus benar-benar prepare yang benar-benar prepare banget lah. Kayak barang-barangnya juga Iya. kayak yang nggak gampang rusak atau gimana. Iya sih teh. Buat jaga-jaga sih. Benar. Karena kan siapa yang tahu ya. Karena kita bersangkut pautkan dengan alam. Iya Kita betul. kan nggak tahu alam gimana. Itu olahraga ekstrim. Iya. Dan juga harus menjaga adab ya. Iya, betul. Oke, teman-teman, begitulah kisah dari Bang Rojak. Sekali lagi makasih loh sudah berbagi dengan kita, sudah berbagi makasih cerita dengan banyak. kita. Semoga kita bisa bertemu di cerita selanjutnya nih. Oke, siap. Oke, teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Buat kalian yang mau berbagi cerita, boleh kalian bisa kirimkan di link di bawah ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! 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 Ya gitu.